Rip, ya. Oke, Rip. Yuk. Gimana nih kita udah pas nih jam 4 nih. 4 lewat 3 Baik. menit. Gimana? Udah bisa kedengeran suara gue? Jelas, jelas, Suara gue jelas. udah kedengeran? Bisa ya? Aman, aman. Oke, ya. Sip. Ya, Gimana, Rip? Tes suara, Rip. Yuk. aman, aman. Lo lagi di rumah sakit nih? Oh, Sorry cukup. nih, Bro Arif, gue masih pakai masker ya, soalnya ada di dalam poli klinik nih. Jadi gue ini masih ada helm gue juga nih, helm biasa. Kalau gue mesti, tapi gue bisa buka face shield karena nggak ada pasien. Nah, ya. Ya. Gue sekarang di PI ya, Rumah Sakit Pondok Indah, Rip. Nah, Oke. pagi gue di sini, Pondok Indah. Nah, nanti sore, malam, gue biasanya ke Pondok Indah Bintaro. Biasanya selesaiin pasien di sana. Kita nih sekarang memang lagi menghadapi dua masalah ya. Masalah utamanya tetap COVID, Rif. Kemarin angka kita COVID nembus ya 1.800 sehari. Waduh, rekor baru. Surabaya udah 300-an, awalnya Jakarta udah 100-an, kemarin 300 juga. Jadi, wah, kayaknya ya kita mesti protokol kesehatan mesti kita tetap jaga nih, Rif. Nah, karena Ya. ya hati-hati second wave, mudah-mudahan sih jangan sampai. Enggak ya, kita bisa tackle ya. Terutama nih, apa, teman-teman Yo, yang di bidang kesehatan nih, yang mesti benar-benar nguat-nguatin stamina nih kayaknya. benar. Udah gitu sekarang kita lagi mulai musim DBD-nya lagi nih, Rip. Nah, wah Gimana? DBD ada aja setiap hari ketemu DBD, masuk dengan DBD gitu. Ya, Kayak gimana tuh? Jadi nih nambah-nambahin tugas juga, cuman akhirnya harus dijaga juga karena kan jatuhnya bisa jadi memperparah situasi ya. bener banget, Rip. Ketat ya. Jadi kita seperti, gue baca barusan di detik.com juga ya, di MSN gue tadi barusan buka, dari Kemenkes itu sampai hari ini, data DBD dari awal Januari, DBD ternyata udah 70 ribuan kasus yang dilaporkan, yang positif. Jadi kayak lomba-lombaan nih, DBD sama COVID. Jadi kan kita kayaknya nggak tahu ya, senyap-senyap aja, karena kan apa yang lagi diberitakan kan COVID ya, yang menonjol ya, Rip. Nah, DBD-nya nih, gue setiap hari, ya kami-kami semua, tenaga-tenaga medis, merawat pasien DBD. Hampir tiap hari. Jadi, DBD itu memiliki dua peak masa puncak, biasanya habis musim hujan, Rip. Habis musim hujan, kemudian mulai agak mulai memasuki kemarau, nah nyamuknya mulai breeding, kita tahu penyebabnya kan Aedes aegypti. Nah, setelah nyamuknya breeding, maka muncul ya kasusnya. Jadi biasanya peaknya tuh sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, nanti dia reda lagi, nanti muncul peak lagi di sekitaran September, Oktober, tapi biasanya peaknya lebih rendah dibanding yang sebelumnya ya. Nah, cerita sedikit ya, Rif. Nah, kita tahu penyebabnya adalah virus dengue namanya, Rif. Virus demam berdarah dengue ini disebabkan oleh virus dengue. Nah, penyebab utamanya dari virus itu dan disebarluaskan oleh vektor. Vektornya nyamuk. Nyamuk namanya Aedes aegypti. Nah, kita tahu klasik DBD kan udah bertahun-tahun kita menghadapi DBD ya, dan bahkan sekarang sih sebetulnya udah ada imunisasi atau vaksin dengue-nya, Rif, sebenarnya. Cuma seperti Bapak Ibu tahu masih dalam proses penyempurnaan, jadi anak-anak yang bisa menerima vaksin DBD adalah yang sudah pernah kena DBD. Nah, yang pernah kena DBD dia akan lebih baik diberikan vaksin ya. Kalau belum pernah biasanya sekarang kita tunda dulu. Jadi biasanya kita kalau memberikan vaksin DBD diperiksa dulu. Nah, kemudian perjalanan penyakit seperti biasa ya, dia pasti akan mengalami demam. Ya, dengue itu punya sampai saat ini sudah ada 4 serotipe yang dikenali. Dengue Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Nah, yang berat itu kalau kenanya Den 3 tuh. Den 3 itu bisa terjadi DBD berat. Kalau Den 1, 2 biasanya ringan ya. Den 3, Den 4 biasanya berat. Nah, kalau berat itu bisa sampai terjadi yang komplikasi DBD yang berat berupa sindrom shock dengue. Jadi demam berdarah dengue yang disertai shock dan perdarahan. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Nah, di Indonesia tuh Den 3 cukup banyak. Jadi negara-negara Asia Tenggara, Thailand, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Malaysia tuh Den 3-nya tinggi. Jadi memang kita berada di wilayah area yang karakteristik virus dengue yang cukup ganasnya itu lumayan.
Oke, terus kita mengenali nyamuknya nih, Bro Arif ya. Nyamuknya namanya Aedes aegypti. Kemampuan terbangnya bisa 100 meteran kurang lebih. Jadi kalau dia membawa virus dengue, kadang-kadang satu wilayah kita ya, satu klaster itu bisa ada beberapa yang positif DBD atau yang kena DBD. Nah, oleh karenanya, kadang-kadang kalau ada satu DBD dilaporkan di wilayah, biasanya dilakukan penyemprotan atau fogging ya, terutama untuk terhadap pemberantasan terhadap nyamuk Aedes aegypti-nya. Yaitu tadi karena kemampuan terbang si nyamuk. Dan biasanya menggigitnya punya karakteristik waktu, biasanya jam-jam pagi, kemudian juga malam, ya pagi dan malam. Makanya ya kalau bisa dulu kan mungkin sebelum PSBB orang masih banyak beraktivitas keluar, aman ya. Nah sekarang lockdown ya di rumah PSBB, nyamuknya ada kesempatan menggigit lebih banyak. Pagi-pagi orang masih di rumah, anak-anak nggak sekolah gitu. Nah, oleh karenanya mungkin saat ini DBD yang tahun ini sampai Juli itu 72.000 Rip. Sebagai perbandingan tahun 2017-2018 dari Januari sampai Juli cuma 35.000. Nah, berarti memang ada signifikan naik. Nah, ini yang ketutup sama kasus-kasus COVID. Memang tidak bisa dipungkiri COVID juga pada anak angkanya makin hari makin meningkat. Rip. Kalau kita lihat data yang sampai bulan Mei aja yang dikumpulkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu jumlah PDP-nya itu sudah ratusan ya. Nah itu sekilas ya, besaran masalahnya kayak gitu. Nah kita lebih mendalam lagi nih sekarang nih, kok DBD ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. DBD ringan ini biasanya gejalanya ringan, seperti kita kena virus aja. Kayak flu kita nggak sadar, kita demam, artralgia, nyeri-nyeri sendi, sakit kepala gitu ya, sometimes agak mual gitu kadang-kadang, tapi dalam hitungan 7 hari atau 1 minggu dia pulih, balik lagi, gitu. Nah, ini kita nggak sadar kalau kita diperiksa mungkin dengue-nya positif, ya, DBD-nya positif kalau kita periksa. Silman nih, Dr. Christian Silman join kita juga. Ya, jadi angka perawatan di kita juga saat ini makin tinggi nih. Saat ini DBD yang kita rawat lumayan. Nah, jadi udahnya ada COVID, kita juga merawat DBD. Ya. Nah, terus tadi kita nyambungin yang tadi ya, ada yang ringan sama ada yang berat ya. Kalau yang ringan ya tadi seperti gejala-gejala infeksi virus, gitu ya, demam ringan, kemudian baik ya sembuh sendiri gitu ya. Kadang-kadang yang berat kalau kita kena virus yang type 2 itu yang type 3 bisa berat. Jadi kadang-kadang kan gejalanya bisa kelihatan dari kalau dia demamnya tinggi, biasanya karakteristiknya demamnya 39-40, kemudian pada hari ketiga demamnya turun, tapi anaknya lemes. Nah itu harus waspada. Di situ yang kita sebut fase kritis. Jadi fase kritis itu biasanya di hari ketiga lewat. Hari ketiga lewat, nah dia demamnya turun biasanya, tapi anaknya lemes, kurang aktif gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Makanya kalau kita udah dengar demam 2 atau 3 hari, ya biasanya kalau nggak ada gejala batuk pilek, nggak ada muntah diare, kita cek darah untuk memastikan bukan DBD. Gitu. Nah cuman saat ini kan karena situasi kondisi khusus ada COVID, jadi biasanya kita mastiin juga. Sekalian kita periksa, apalagi kalau ada gejala saluran pernapasan, kita periksa COVID-nya biasanya juga sekalian. Karena gini, Rif, kalau dia DBD yang berat gitu ya, atau DBD yang demamnya tinggi, nah kita biasanya memastikan dia tidak COVID, baru kita berani rawat. Kira-kira seperti itu. Itu yang membedakan protokol-protokol sebelum adanya COVID, kita biasanya ngerawat nggak sampai harus cek marker untuk COVID, dan biasanya anak-anak juga kita nggak perlu sampai foto ronsen atau foto toraks. Biasanya kalau murni DBD ya, biasanya. Nah, cuman karena ada COVID, jadi kita di emergency biasanya kita periksa juga COVID-nya dan kita pastikan dari foto toraks. Kalau tidak ada kecurigaan, rapidnya negatif atau non reaktif ya, baru bisa kita rawat. Iya, gitu kira-kira. Protokol yang basic nih, kalau misalkan ada anak sebagai DBD, orang tuanya bawa ke rumah sakit, apa aja sih protokol yang bakal dilakukan gitu? Oke, secara garis besar ya, Bro Arif ya, Bapak Ibu, semua ya, kalau ada anak dengan demam 2 atau 3 hari, terutama demamnya tinggi ya, high fever,
39 sampai 40 ya derajat Celcius, tanpa disertai gejala yang khas, batuk pilek, gejala saluran pernapasan, atau gejala-gejala pencernaan, muntah diare. Nah, dan disertai dengan 3 biasanya, nyeri-nyeri sendi, sakit kepala hebat, ya, demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala hebat, kadang-kadang disertai nyeri di belakang mata. Nah, itu sebaiknya pada hari kedua atau ketiga kita memeriksakan lab, ya, laboratorium. Apalagi kalau kan tadi kita membagi menjadi 3 ya, fase akut, fase kritis, fase penyembuhan, ya. Fase akut terjadi di 3 hari pertama, fase akut. Nah, ada fase yang kritis itu biasanya di hari ketiga lewat, jadi hari keempat. Nah, di hari ketiga dan keempat itulah kita harus memeriksakan anak kita, ya, kalau terjadi demam tinggi, untuk kita periksakan marker DBD. Ada 2 marker nih, Mas Arief, ya. Yang pertama, markernya namanya dengue NS1, jadi NS1, NS1. Itu adalah marker untuk mendeteksi adanya virus dengue pada demam 3 hari pertama. Tapi kalau sudah hari keempat kelima, kita bisa menambahkan marker yang satunya lagi yang kita sebut dengue rapid test. Ya. Dengue rapid test itu kayak COVID rapid test juga, jadi mendeteksi IgM dan IgG dari dengue. Nah, biasanya kita periksakan, dia akan muncul keluar di hari keempat kelima dan bertahan lama. Jadi kalau 3 hari pertama kita periksa dengue NS1, kalau 4 hari kita periksa dengue rapid test. Bila positif dari 2 marker itu, nah kita lihat, biasanya kita melihat juga klinis, keadaan anaknya, sama penunjang laboratorium. Ya. Kalau klinis kita lihat anaknya lemes, letargi, kemudian makan minumnya, intake asupannya kurang, ya, kondisinya kurang aktif, kemudian juga kadang-kadang disertai dengan mual-mual hebat atau muntah hebat, ya biasa kita rawat. Apalagi kalau demamnya 40-40, ya. Ada risiko kejang demam di keluarga, biasa kita anjurkan untuk rawat. Nah, yang lain, darah mengental dilihat dari mana? Dari nilai darah rutin. Darah rutin biasanya kan ada hemoglobin, sel darah merah, sel darah putih, leukosit, sama trombosit. Nah, kalau kita lihat misalnya pada DBD yang khas adalah trombositnya turun, kan, yang kita kenal awam bilang kalau DBD trombositnya turun karena si virus memang menyerang langsung dari keping darah ke trombosit. Nah, pengentalan darahnya dilihat dari kekentalan darah, hemoglobin dan hemat. Kemudian kalau virus, ya, sel darah putihnya turun, ya, leukositnya turun. Tadi kan ada fase akut, ya, fase kritis, sama fase penyembuhan. Sampai ngomongin yang tadi ya, kalau DBD-nya berat, Rif, jadi harus dirawat ya. Jadi kalau DBD berat, itu kadang-kadang pada hari keempat dia turun panasnya, Rif. Nah, ini yang suka kita hati-hati, yang kita sebut sebagai fase kritis. Jadi dia suhunya turun, tapi anaknya lemes. Ya, anaknya aktif, letargi, terus kalau dipegang, kaki tangannya teraba dingin. Nadinya kurang, biasanya kelihatan kencingnya atau diuresis atau buang air kecilnya tuh 4-6 jam sudah sangat berkurang. Nah, itu hati-hati, itu terjadi fase yang kita sebut sebagai fase shock, ya. Nah, kalau fase shock, anaknya lemas, letargi, kaki tangan dingin, kita bisa cek. Nah, ini salah satunya markernya nih, capillary fill time namanya. Kalau kita tekan gini, baliknya mestinya 2-3 detik udah balik. Nah, ini ditekan lambat sekali, nadinya diraba lama. Nah, itu kita harus memberikan cairan infus segera, ya. Biasanya kita pasang IV line, pasang infus, lalu kita berikan loading cairan, ya. Nah, itu yang mudah masuk kategori DBD berat. DBD berat itu berarti derajatnya sudah 2 atau 3 atas. Kalau DBD derajat 1 itu ringan. Kalau tadi ya DBD yang berat itu kadang-kadang kita sampai harus pantau di ICU, ya. Kalau di dewasa kita pantau di ICU dewasa, kalau di anak kita pantau di ICU anak, ya, PICU, ya, pediatric ICU. Umumnya jadi hari ke-7 biasanya selesai tuh, Rif. Hari ke-7 selesai. Jadi hari ke-7 ditandai dengan fase penyembuhan, anaknya membaik, ya, kemudian kita raba lagi nadinya kuat, kemudian biasanya keluar ruam merah. Nah, itu tanda yang khas. Kalau DBD udah keluar hari ke-6 ke-7-nya keluar ruam merah, itu udah fase konvalesen, fase penyembuhan. Di situ kita udah agak tenang biasanya. Nah, diikuti dengan kenaikan trombosit. Trombositnya naik, gitu, ya. Trombosit naik. Oke. Nah, apa aja nih kita kalau kita sebagai orang tua untuk pencegahan DBD, apa aja yang kita bisa lakukan di rumah? Nah, ini tips buat orang tua, ya, buat yang masih punya anak-anak, ya. Jadi utamakan nomor 1, kalau kita berbicara dengan epidemiologis, ya, kita bicara dengan bagaimana mencegah DBD. Nah, salah satu upaya yang sering kita dengar, ya, kita lakukan adalah
dengan melakukan gerakan 3M. Nah, 3M ya. Jadi membersihkan, kemudian mengubur ya, terbuka air ya, dan juga mengawasi daerah air yang tergenang. Jadi jentik nyamuknya itu harus diawasi ya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi anak-anak, pas pergi hati-hati. Biasanya kita kasih obat nyamuk ya, repelan ya, semprotan nyamuk, kemudian memakai baju-baju yang lengan panjang gitu ya, kalau lagi mau beraktivitas di luar supaya tidak tergigit nyamuk, terutama di daerah di waktu-waktu adanya gigitan nyamuk. Dan jangan lupa, kita sudah punya vaksin dengue. Sementara kita belum punya vaksin COVID, ya kita bisa melakukan vaksin dengue. Jadi sekarang sudah tersedia vaksin dengue, diutamakan pada anak-anak yang pernah satu kali menderita DBD, karena kemungkinan untuk kena DBD beberapa kali cukup besar. Pasien-pasien kita, saya udah merawat beberapa kali yang 2 kali DBD, ada yang sampai 3 kali DBD juga pernah. Jadi artinya dengan divaksin, karena tadi virusnya ada 4, dia akan terprotek terhadap tipe-tipe dengue yang lain. Gitu kira-kira. So, fighting COVID and against DBD, masalahnya masih sama-sama tinggi juga dua-duanya. Tapi mungkin kita pengen tahu lagi nih, kalau dari, kan mungkin beberapa yang parents yang di sini juga pengen tahu tentang apa aja yang gini, gejala apa saja yang bisa dipastikan, gejala apa yang terjadi di anak kita yang arahnya tuh kemungkinan besar ke dengue gitu. Dengue, ke arah dengue ya, DBD. Nah, ya, jadi memang kalau yang khas ya, pertama harus syaratnya DBD itu harus ada demam dulu, Rip. Demam dulu ya, Bapak Ibu. Nah, nomor 1 harus ada demam. Jadi demam tinggi mendadak ya, biasanya 39-40 derajat Celcius, berlangsung 2-3 hari fase akut. Ya. Nah, kadang-kadang hati-hati pada demam yang tidak khas. Ya, dia misalnya tanpa gejala pernapasan batuk pilek, juga nggak ada gejala pencernaan, berarti kemungkinan ada demam yang lain ya, yang ke arah viral. Kemudian ditambah lagi kalau ada 3 yang tadi, nyeri sendi ya, artralgia, kadang-kadang hampir nyaru dengan cikungunya ya. Cikungunya juga sama, virus cikungunya dia juga lewat gigitan nyamuk ya. Jadi demam tinggi mendadak, nyeri sendi, kemudian sakit kepala hebat, itu 3 kata kunci. Nah, bila demam sudah lebih dari 2 atau 3 hari, tetap sebaiknya kita cek darah ya. Ya. Oke, jadi demam, nyeri sendi sama kepala hebat. Betul. Kalau setelah 3 hari tiba-tiba demamnya turun tapi anaknya lemes, udah makin cepat-cepat ya harus kita. Betul, itu sudah hati-hati karena memasuki fase kritis. Jadi demamnya di hari keempat, dia lemes ya, demamnya turun hari keempat, kemudian disertai kelihatan anaknya lesu, kemudian anaknya tidak aktif ya, kaki tangannya dingin, nah itu waspada, itu sebaiknya sudah langsung diperiksa marker DBD. Kadang-kadang Rip, orang tua melek internet, mereka tahu demam hari ketiga, mereka udah cek darah, jadi datang ke kita udah membawa hasil. Satu lagi nih, kadang-kadang kalau demam udah 3 hari lewat, kita juga biasanya kalau udah hari keempat kelima, kadang-kadang kita memeriksakan juga demam yang lain ya. Salah satunya adalah typhoid, tifus. Angkanya juga lumayan tinggi di Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau sudah memasuki demam hari ketiga kelewat atau keempat, kita biasanya bisa memeriksakan juga IgM Salmonella typhus ya, untuk memastikan selain DBD ya ada tifus atau tidak ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID, tentunya karena dia masuk demam, karena jadi ini juga perlu ditekankan ke orang tua, jangan sampai menunggu terlambat ke rumah sakit. Karena COVID kan ini semua jadi terlambat, vaksin juga jadi telat, Rif. Orang tua jadi pada takut ke rumah sakit, vaksin sampai telat 2 bulan, padahal kan yang direkomendasikan maksimal 2 minggu, maksimal 1 bulan harus sudah di catch up vaksinnya. Nah ini kadang-kadang dia takut ke rumah sakit. Nah, di kesempatan ini, IG Live ini, IG Instagram Live ini, kita sebagai dokter anak dan juga teman-teman sejawat yang lain, memberikan rekomendasi dari IDAI bahwa keadaan rumah sakit sudah aman, sudah memperlakukan protokol kesehatan yang baik dan benar, poli vaksin, poli anak sehat sudah dipisah dengan poli sakit. Jadi kalau memang anak ibu sakit, apalagi sekarang berada pada musim DBD, hati-hati kalau sudah demam 3 hari kelihatan lemas, demam tinggi, bawa ke rumah sakit segera untuk segera kita periksakan apakah ada DBD, tifus ataupun juga COVID ya. Dan kalau memang lemas, jangan sampai terjadi keadaan yang kita sebut tadi dengue shock syndrome. Nah itu Rif yang berbahaya, Rif. Kita beberapa kali saya merawat juga di ICU anak, kadang-kadang DBD yang datang sudah terlambat, Rif. Sudah hari kelima, datang dengan anak sudah tidak sadar,
kesadaran sudah turun, kemudian kaki tangan dingin, kalau kita raba, pembuluh darahnya sudah sangat lemah, kecil, kesulitan kita mencari akses vaskuler. Kadang-kadang kita berupaya untuk teman-teman perawat, para medik mencari infus, nggak dapat juga, akhirnya kita minta tolong anestesi untuk mengambil pembuluh darah yang besar ya. Biasanya kita ambil di daerah leher sini atau di daerah yang cari yang pembuluh darah besar supaya kita bisa cepat masuk cairan. Karena kali kuncinya pada DBD terjadi perjalanan penyakitnya adalah terjadi kebocoran pembuluh darah, kebocoran vaskuler. Dia tidak terlihat ya, berada di dalam pembuluh darah kapiler halus. Yang keluar adalah cairan-cairan intravaskuler. Ya. Buat parents ya, demam 3 hari, tinggi 3940, ada nyeri sendi, sakit kepala hebat, tanpa gejala yang khas, saluran pernapasan, hati-hati DBD. Ya. Dan sekarang markernya sudah sangat tersedia di lab, di laboratorium, di rumah sakit, bahkan di beberapa klinik mereka punya marker untuk dengue NS1 untuk cara cepat mendiagnosis DBD. Dan biasanya dirawat bila trombositnya turunnya banyak, kekentalan darahnya meningkat. Nah, ya, di bawah 50.000 bisa. Saya pernah merawat di ICU, RIP, DBD, trombosit sampai 1.000 RIP. 1.500, padahal kita normal 200.000 ya. Pasiennya terjadi perdarahan, bleeding. Nah, itu biasanya pada fase yang sudah terlambat. Ya. Perdarahannya bisa macam-macam, mimisan, bisa perdarahan pencernaan ya, gastrointestinal, jadi bleeding lewat saluran cerna bagian bawah itu sering sekali ya, beberapa kali. Nah, upayakan jangan sampai terjadi sampai terjadi kasus-kasus terlambat ya, gitu. Tapi mungkin ada 1-2 poin lagi, mungkin dokter datang ada yang mau di-share lagi, mungkin nanti habis itu mungkin kita bisa masuk ke closing kali ya. Ya, jadi ya buat parents ya, tetap DBD saat ini memang masih tinggi angkanya. Ya. Peak-nya masih sampai berakhir di bulan Juli ini sampai Agustus, mudah-mudahan sudah lebih rendah lagi. Nah, kewaspadaannya tetap penting, walaupun kita berada di masa pandemi COVID. Bila anak kita sudah mengalami demam lebih dari 3 hari, tinggi, kemudian sakit kepala hebat, nyeri sendi, hati-hati. Kalau bisa kita segera periksakan. Dan protokol di rumah sakit sudah saat ini baik ya, di layanan primer, puskesmas, rumah sakit, posyandu sudah baik. Nah, terus kita saat ini sih kondisi COVID kita saat ini sudah berkurang ya kasus-kasusnya, tapi memang tetap waspada karena di luaran masih peningkatan kasus makin terjadi, terutama banyak orang tanpa gejala ya, Rif ya, OTG. Ya. Oke, jadi kita dapat recap-nya tadi, ada gejala yang jelas gitu, demam, nyeri sendi sama ya, demam tinggi mendadak ya, nyeri sendi 3 hari, suhunya bisa tinggi banget ya, 3940, nyeri sendi, sakit kepala. Nah, itu clue untuk hati-hati ke arah DBD, betul. Dan sebagai parents, orang tua harus paham juga bahwa ini penyebarannya melalui nyamuk Aedes aegypti yang biasanya nyamuk, betul. Terah pagi ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Tatang. Kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi bisa ke Instagram Dokter Tatang langsung. Oke.